Natal berdarah ketika bayi-bayi dibunuh demi takhta dan kekuasaan. Natal sering dirayakan dengan cahaya lilin, lagu damai, dan gambaran bayi mungil yang terbaring tenang di palungan. Namun Injil menyingkapkan sisi lain yang jarang disorot. Natal tidak lahir di tengah ketenangan dunia, melainkan di tengah darah, ketakutan, dan kekerasan negara. Kelahiran Yesus bukan hanya kabar sukacita, ia juga menjadi ancaman politik yang memicu pembantaian bayi-bayi tak berdosa. Injil Matius mencatat peristiwa mengerikan yang dikenal sebagai pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Mat 2:16-18. Raja Herodes, penguasa yang dikenal licik dan kejam, memerintahkan pembunuhan semua anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Perintah itu lahir dari rasa takut-takut kehilangan kekuasaan, takut terhadap raja orang Yahudi yang baru lahir. Natal, sejak awal, adalah peristiwa yang mengguncang sistem. Ketakutan seorang raja terhadap bayi. Herodes tidak takut pada pedang, pasukan, atau pemberontakan bersenjata. Ia takut pada seorang bayi. Bayi yang lahir dalam kemiskinan, tanpa istana, tanpa tentara, namun disebut oleh orang-orang Majus sebagai raja. Inilah ironi Natal. Kekuasaan dunia gemetar di hadapan kelemah lembutan ilahi. Herodes mewakili wajah kekuasaan yang rapuh. Kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan akan selalu melahirkan kekerasan. Demi mempertahankan takhta, Herodes rela menumpahkan darah anak-anak yang tidak bersalah. Natal pun berubah menjadi ratapan. Tangisan ibu-ibu Bethlehem menggema, sebagaimana nubuat Yeremia. Suatu suara terdengar di Rama, ratap tangis dan tangisan yang amat sedih. Mat 2:18. Yesus lahir bukan di dunia netral, melainkan di dunia yang rusak oleh dosa struktural, di mana nyawa manusia bisa dikorbankan demi stabilitas politik. Allah yang datang ke dunia yang memusuhinya. Yang mengejutkan bukan hanya kekejaman Herodes, tetapi keputusan Allah sendiri. Allah tahu bahwa kelahiran anaknya akan memicu kekerasan. Allah tahu bahwa dunia tidak akan menyambut sang terang dengan tangan terbuka. Namun ia tetap datang. Natal berdarah mengungkapkan kebenaran yang tidak nyaman. Kasih Allah tidak menunggu dunia menjadi aman terlebih dahulu. Kristus tidak lahir setelah Herodes mati, tidak datang ketika situasi kondusif. Ia datang justru ketika nyawanya sendiri terancam sejak hari pertama. Yesus menjadi pengungsi bahkan sebelum ia bisa berbicara. Ia melarikan diri ke Mesir, mengulangi sejarah Israel, menunjukkan bahwa sang juru selamat memilih jalan penderitaan sejak awal. Natal bukan romantisme. Natal adalah inkarnasi di tengah realitas brutal manusia. Bayi-bayi Bethlehem dan harga keselamatan. Bayi-bayi yang dibunuh Herodes sering disebut sebagai martir pertama. Mereka mati bukan karena pilihan iman, tetapi karena kehadiran Kristus di dunia. Darah mereka menjadi saksi bahwa keselamatan tidak datang tanpa harga. Natal berdarah menyingkapkan bahwa Injil selalu berhadapan dengan kekerasan sistemik. Ketika Allah menyatakan kerajaannya, kerajaan dunia merasa terancam. Ketika kebenaran hadir, kebohongan bereaksi dengan kekerasan. Pola ini tidak berhenti di Bethlehem, ia berlanjut hingga salib. Bayi yang lolos dari pedang Herodes suatu hari akan digantung di kayu salib oleh kekuasaan lain. Natal sudah mengarah ke Jumat Agung. Palungan sudah membayangkan salib. Natal yang mengganggu nurani. Peristiwa ini menantang cara kita merayakan Natal hari ini. Apakah Natal kita masih mengganggu kekuasaan yang menindas, ataukah ia telah jinak, aman, dan kehilangan daya profetisnya? Natal sejati tidak hanya menghibur orang saleh, tetapi juga menyingkapkan kekejaman sistem yang memakan korban tak bersalah. Natal berdarah memanggil gereja untuk berdiri bersama mereka yang tertindas, mereka yang suaranya dibungkam, mereka yang menjadi korban ambisi orang berkuasa. Jika Natal tidak membuat kita gelisah terhadap ketidakadilan, mungkin kita merayakan versi yang telah dipoles dan disterilkan, terang yang tidak dipadamkan darah. Namun kisah ini tidak berakhir pada pembantaian. Herodes mati. Kekuasaan yang dibangun di atas darah selalu berumur pendek. Anak itu hidup. Terang tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan, bahkan oleh darah yang tumpah. Natal berdarah justru menegaskan kemenangan Allah. Dunia mencoba membunuh sang juru selamat sejak ia lahir, tetapi gagal. Allah bekerja di tengah tragedi, bukan dengan meniadakannya, melainkan dengan menebusnya. Natal mengajarkan bahwa keselamatan lahir bukan dari kekuatan senjata, melainkan dari kesetiaan Allah yang masuk ke dalam penderitaan manusia dan mengalahkannya dari dalam.